Ini adalah kamera DSLR paling terjangkau buatan Canon saat ini. Dan karena harganya yang terjangkau, spesifikasi serta fiturnya juga menyesuaikan ya. Gimana dengan kualitasnya ya? Mari kita bahas. Oke, sebelum kita mulai, gue mau jelasin sedikit kalau ini adalah kamera Canon 4000D yang dimana baru diluncurkan sekitar 2018, lebih tepatnya itu bulan Januari atau Februari lah. Ya pokoknya bulan-bulan awal 2018 ya. Terus kalau gue lihat, jadi gue pas megang pertama kali kamera ini sempet keinget juga dengan kamera pertama kali gue pegang dulu ya, yaitu Canon juga, Canon 1100D, yang dimana dulu gue pakai Canon 1100D itu buat kayak apa ya, tugas kuliah lah, dan itu juga dibeliin sama bokap gue. Dulu gue punya kamera kayak gitu aja udah seneng banget ya. Pasti kalian yang baru pengen beli kamera ya pasti udah seneng lah pakai 4000D ini ya. Kalau dari penampilannya ya, standar kamera DSLR-nya si Canon yang untuk entry level cuma ada beberapa perbedaan aja. Misalnya dari segi layar ataupun dari segi tombol-tombolnya juga ada perbedaan. Tentunya kalau dari fitur juga ada perbedaannya. Makanya langsung aja kita mulai dari dimensinya. Oke, kamera ini adalah tipenya body compact DSLR atau compact SLR, yang dimana punya dimensi itu sekitar 129 kali 101 mm. Nah ini sama persis kayak Canon 1500D ya, kalau kalian tahu. Terus beratnya juga ringan, sekitar 490-an gram. Ya sama lah kayak kamera-kamera mirrorless ya, sekitar segitu, 300-400 gram. Dan ini adalah kamera yang diperuntukkan buat pemula atau entry level ya, yang baru terjun ke dunia kamera. Jadi tombol-tombolnya serta fitur terus spesifikasinya juga standar. Jadi kalau misalnya standarnya segini, ya dia kemampuannya juga segini gitu, standar lah ya, nggak lebih nggak kurang juga. Nah karena tombol dan fiturnya itu yang standar, jadi buat kalian yang para entry level ini jadinya mudah menggunakan kamera ini. Karena kan semakin banyak fiturnya juga semakin menyulitkan penggunanya tentunya. Oke, kalau dilihat di bagian atasnya di sini ada roda dial untuk mode, yang dimana ini ada modenya ini juga lumayan banyak menurut gua. Misalnya kayak video, manual, AV, TV dan lain sebagainya lah ya. Terus yang bikin beda di sini itu nggak ada tombol on off-nya. Jadi kalau kalian mau aktifin tinggal putar aja rodanya nih kayak gini. Terus ada juga buat mengganti shutter speednya, dan tentunya juga ada tombol shutter. Nggak ketinggalan ada hot shoe, terus flash internalnya juga ada. Nah kamera ini menggunakan lensa standar tentunya. Lensa kitnya ini 18-55 mm, belum ada image stabilizernya, tapi ini udah generasi ketiga ya. Dan ini motornya masih yang bersuara, belum yang STM ya. Jadi kalau lagi nyari-nyari fokus gitu, ini motornya bersuara. Nah, yang bikin membedakan lagi adalah kan biasanya kalau kamera DSLR ataupun mirrorless itu kan mountingnya berwarna putih ya, kayak metal ataupun besi gitulah ya. Tapi kalau di sini warnanya hitam. Tuh kayak gini. Ini terbuat dari plastik sih kayaknya ya. Plastik polikarbonat. Ya walaupun ada sedikit bahan besi-besinya, sedikit bahan-bahan metalnya ya. Nah, kita lanjut ke bagian layarnya nih. Kamera 4000D ini menggunakan layar yang sedikit lebih kecil, yaitu dengan berukuran 2,7 inci aja. Dan resolusinya juga standar 230 ribuan piksel lah ya. Terus dari tombolnya ini juga enak ditekan. Dan bedanya dia naruh ikonnya itu bukan di tombolnya, tapi di bodinya. Kayak gini nih. Terus di samping-sampingnya, kalau di kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Dan di kanannya cuman ada port HDMI dan juga USB. Nah untuk memorinya kalian bisa pasang bersamaan dengan baterainya di area bawah ya. Terus baterainya ini menggunakan yang LPS10 dengan 860 mAh. Dan ini bisa menghabiskan sekitar 500 shot lah, 500 shot foto ya dari full sampai habis. Oh iya, layarnya ini juga fix ya, belum bisa di flip tentunya.
Kalau yang nyari flip jangan ke entry level tentunya, yang mid range lah, misalnya kayak 700D ataupun 60D, 600D kayak gitu. Terus ini juga flash internalnya bisa dibuka langsung, jadi nggak ada tombolnya kayak gini. Terus untuk viewfindernya tentunya penta mirror ya, masih yang kaca ya, dan itu standar DSLR. Dan yang membedakan lagi dari entry level lainnya adalah belum ada grip di sektor ibu jarinya di sini nih. Biasanya kan ada ya, kayak grip-grip kecil lah buat naruh ibu jari biar enak gitu. Tapi ini nggak ada. Oke, kita lanjut ke sensornya nih. Pakai sensor APS-C CMOS berkekuatan 18 megapiksel, yang dimana resolusi fotonya itu maksimal 5184 kali 3456. Nah, ini kalau menurut gua juga udah lumayan besar ya resolusinya segini untuk kamera entry level. Oke, kalau gue lihat ISO-nya ini maksimal dari 100 sampai 6400. Terus continuous shoot-nya juga standar, yaitu 9 frame per detik aja. Oke, kalau dilihat di sini AF metodenya ada flexi zone, terus ada live mode dan juga quick mode. Nah, yang enaknya juga kalian di 4000D ini udah disediain WiFi ya. Koneksi WiFi buat ya transfer data lah dari kamera DSLR ini ke smartphone kalian tentunya. Oke, ngomongin soal video resolusinya, kamera ini udah bisa Full HD 1080 dengan 25 fps. Yang dimana ini cukup banget buat kalian belajar videografi ya. Jadi nggak usah terlalu besar-besar dulu resolusinya. Ya karena sekarang juga masih banyak lah yang pakai Full HD ya menurut gua. Tapi FPS-nya sih ya emang lebih kecil. Dan menurut gua itu masih bisa dimaklumin karena ya ini emang kamera entry level ya. Dan format videonya juga yang tersedia itu ada MPEG-4 dan juga H264. Oke, nggak banyak sih sebenarnya fitur yang bisa kita bahas dari kamera ini karena ini adalah kamera paling entry levelnya si Canon untuk sekarang ini ya. Karena harganya juga paling terjangkau di antara entry level lainnya, misalnya kayak 1500D ataupun 1300D, 3000D juga. Dan kayak yang gue bilang tadi, semakin banyak fitur yang ada di kamera, kalian sebagai penggunanya juga akan ya semakin sulit menggunakannya gitu. Skillnya juga harus ditambah juga. Jadi ya pokoknya buat entry level ini sangat cocok lah buat kalian belajar foto ataupun video. Intinya kamera ini sangat cocok buat kalian yang baru pertama kali megang kamera dengan harga sekitar 3 jutaan kalau gue lihat di toko online ya, ataupun kalian lihat link deskripsi aja kalau mau beli. Itu sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Dan gue bilang kemampuannya juga sesuai lah ya dengan harganya dan juga untuk penggunanya. Dan ini juga ada beberapa contoh foto serta video yang barusan gue ambil. Oke deh, segini aja kali ya video kita kali ini tentang pembahasan kamera Canon 4000D ini untuk entry level. Dan jangan lupa di subscribe, terus di like kalau kalian suka video ini, dan juga di komen kalau kalian mau tanya-tanya sesuatu atau mau menyarankan sesuatu, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan follow juga Instagram kita di insidecam.id. Terus ya sampai ketemu di video selanjutnya ya. Anjir, bunyinya cuy.